Semuanya, jadi kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Jadi pada video pembelajaran kali ini yang akan Ibu bahas itu adalah tentang aturan kosinus pada segitiga. Jadi tujuan pembelajaran kita masih sama seperti aturan sinus. Jadi kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga sembarang. Cuman yang sekarang kita akan menggunakan aturan kosinus. Jadi kalau kalian sudah menonton video sebelumnya, ini sebenarnya berkaitan ya. Jadi ini sangat penting untuk kalian pahami kapan menggunakan aturan sinus dan kapan menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi ini aturan kosinus itu sama seperti aturan sinus ya. Jadi kita akan menerapkannya pada segitiga sembarang. Nah, yang simbol A kecil, B kecil, sama C kecil itu sudah Ibu jelaskan di aturan sinus pada video sebelumnya. Nah, untuk penerapan aturan kosinus itu ada beberapa aturan tambahan yang harus kalian ketahui. Jadi intinya, aturan kosinus itu bisa kita gunakan kalau diketahui panjang dua sisi dan satu sudut, di mana satu sudut itu diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Nah, contohnya seperti ini. Sudut A itu diapit oleh sisi B dan C. Jadi sisi B kecil sama C kecil ini itu membentuk sudut A. Kemudian kalau sudut B itu dia diapit oleh sisi BC dan sisi AC atau A kecil dan C kecil. Kemudian satu sudut lagi itu adalah sudut C yang diapit oleh sisi A dan B. Jadi itu dia pengertian sudut-sudut yang diapit oleh dua sisi. Nah, untuk rumus aturan kosinusnya itu rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos A. Jadi ini yang dicari itu adalah A kecil, dimana A ini dia letaknya di depan sudut A. Kemudian B dan C ini adalah sisi yang mengapit sudut A. Jadi itu dia hubungan aturan kosinusnya. Kita perhatikan sekali lagi, kalau misalnya kita ingin mencari panjang sisi B kecil atau yang di depan sudut B, berarti nanti kita gunakan sudut B. Nah, kemudian sekarang kita cari yang mengapit sudut B itu ada sisi apa aja. Jadi yang mengapit sudut B itu adalah sisi A kecil sama C kecil. Jadi itu hubungan rumus-rumusnya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita ingin mencari panjang sisi AB atau C kecil. Sekarang kita cari C kecil ini, dia kan di depan sudut C. Nah, di depan sudut C. Sekarang yang mengapit sudut C itu adalah sisi A kecil sama B kecil. Jadi di rumusnya juga pasti menggunakan A sama B sama sudut C. Dan yang dicari itu adalah C kecil. Nah, itu kalau misalnya kita mencari panjang sisi ABC. Jadi rumus ini juga bisa kita rubah menjadi cos A, cos B, cos C sama dengan seperti rumus ini. Jadi rumus yang di sebelah kanan ini kita gunakan kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah besar sudutnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan besar sudut A, besar sudut B, besar sudut C menggunakan aturan kosinus, kalian bisa gunakan rumus ini. Jadi itu dia bedanya ya. Sekarang udah paham kan kapan menggunakan aturan sinus dan kapan menggunakan aturan kosinus. Kalau aturan sinus itu ada sisi dan sudut yang berhadapan, kalau aturan kosinus itu ada sisi yang mengapit sudutnya. Itu bedanya ya. Nah, ini Ibu jelaskan pada slide berikutnya tentang poin penting kapan menggunakan aturan kosinus. Jadi pada slide ini dijelaskan. Nah, kapan kita menggunakan aturan kosinus? Itu saat diketahui panjang dua buah sisi dengan sudut yang diketahui juga, di mana sudut tersebut diapit oleh kedua sisi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal.
Misalnya diketahui segitiga ABC dengan panjang A kecil. Ini ingat ya, A kecil adalah 2 cm, kemudian B kecil 3 cm, dan besar sudut C adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi C. Jadi yang pertama kita gambar dulu segitiganya. Sudah sesuai ya. Yang A kecil ini di depan sudut A itu panjangnya 2 cm. Kemudian B kecil di depan sudut B itu panjangnya adalah 3 cm. Dan sudut C itu adalah 60 derajat. Yang ditanyakan itu adalah panjang sisi C. Nah, jadi tadi panjang sisi C berarti kan di depan sudut C, berarti gunakan cos C nanti. Sekarang kita cari sudut yang mengapit sudut C itu adalah kan sisi A kecil sama B kecil. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos C. Ingat, ini sudut C diapit oleh sisi A sama B. Yang ditanyakan itu biasanya pasti sisi yang di depan sudut C. Jadi itu hubungannya. Ya, untuk rumus aturan kosinus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Jadi kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. C kuadrat sama dengan tadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikalikan dengan cos C. Nah, kita tinggal substitusi aja angka-angka yang diketahui pada segitiganya. A itu adalah 2 kuadrat, kemudian ditambah dengan B kuadrat berarti ditambah 3 kuadrat, dikurangi dengan 2 kali A kali 2 kali B kali 3, kemudian dikalikan dengan cos C. Berarti besar sudut C nya itu adalah 60 derajat. Nah, ini dia. Kemudian tinggal kita hitung 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 9 dikurang 2 kali 2 kali 3. Berarti 4 kali 3 hasilnya adalah 12 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2. Ingat, kalau ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang pertama kita kerjakan itu adalah perkalian dan pembagiannya. Berarti kita kalikan dulu 12 kali setengah itu hasilnya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 9 dikurangi dengan 6. Ingat, ini hasilnya masih dalam bentuk C kuadrat. Berarti 4 tambah 9, 13. Kemudian 13 dikurangi dengan 6 itu hasilnya adalah 7. Berarti panjang sisi C itu dapat kita simpulkan akar 7 cm. Nah, inilah cara mencari panjang sisi segitiga menggunakan aturan kosinus. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian penjelasan Ibu tentang aturan kosinus. Semoga jelas dan mudah dimengerti. Sekian dan terima kasih semuanya.